bersujud menyembahmu, tak lagi Dekat. Selamat pagi. Selamat Halo, pagi, Bu selamat Lingga pagi. Halo, Bu Lani, Bulani, Pak selamat pagi. Salebra, Selamat Bu pagi, Nana, Selamat Dani, Bu Ska, selamat pagi, Bu Dukma, selamat pagi juga. Bu Sina, Bu Ayan. Ibu Sinai, salam. gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Sudah ada di Jakarta belum? Sudah ada di Medan belum Pak Parani? Pak Tumolon. Masih di Belum, Bekasi. masih di Bekasi. Oh, masih di Bekasi, masih betah ya? Pasti betah lah orang-orang tua. Kadang-kadang kan pengen kembali lihat rumah kan. Rumahnya nggak kemana-mana, Bu Lingga, di situ aja. Iya. Jadi Enak Bu. Bu Sekar rumahnya banyak, ada di Medan, ada di Jakarta. masih lama kami, Bu Lingga. Oh, masih lama pulang ke Jakarta, pulang ke Medan. Iya, masih habis nunggu Paskah dulu. Oh. Selesai Paskah baru pulang. Gak apa-apa. Makin enak, makin dekat sama orang tua. Iya. Dan jarang bisa datang. Iya. Paling setahun 3 kali atau 4 kali. Tapi termasuk itu lo sudah banyak juga dong sama orang tua tuh, inget banget. Assalamualaikum Mbak Buna, selamat pagi ya Buna. Shalom Pak Buna. Halo, Pak Buna. Halo, Mbak Buna. Selamat pagi, Kak Buna. Juga Bapak Halo, Ibu terkasih. Pak Buna, semua ibu-ibu, bapak-bapak, shalom, selamat Ya, pagi. selamat pagi. Kita tepuk tangan dulu ya buat sukacita dan keceriaan kita di pagi hari ini ya. Ada yang kagum karena masih bisa berkumpul di Bekasi. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi untuk Bu Nikartika, Shalom, juga Ibu Duma, Ibu Lingga, Pak Dani, Bu Nancy, Pak Jusman baru saja bergabung. Ibu Rika tadi sudah Shalom kita ya, Bu Sinai, juga Ibu Ayen, Ibu Diana, Shalom Ibu Diana. Bagaimana pagi ini? Semoga sudah pulih dari kelelahan ya. Juga Pak Hendri Gunawan, Ibu Herena Wijaya, Pak Jordi dan Ibu Vivi. Shalom, selamat pagi keluarga kecil dan bahagia bersama Ivana, juga Ibu Lani, Ibu Marlina Situmorang, Shalom Ibu Horas, Pak Musa Lembang, Ibu Susilawati dan juga Ibu Yani. Selamat pagi. Ya, untuk sukacita kita kiranya karena terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah memberikan doa dan ucapan untuk anak kami Alden, kakak Alden yang kemarin sudah berulang tahun dan sekarang sudah bergabung. Shalom Kak Alden. Ya, ini adalah hari pertama di usiamu yang ke-16 tahun berdoa bersama ya di keluarga besar BW. Kita berdoa supaya anak cucu Bapak Ibu semuanya nanti bisa bergabung juga ya. Semoga nanti kalau saat YouTube ini diberikan, dikasih tahu, oh ternyata ada usia seperti kami juga. Nah, jadi bisa gabung sama-sama untuk bertumbuh ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih dan juga saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa, kita sepakat bersama-sama, kita akan mulai sama-sama ya. Kita kasih lambaikan tangan dulu dong, katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap jiwa itu ya. Oke, iya. Mantap jiwa. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami, Engkau izinkan kami boleh bersama-sama untuk datang memuji menyembah-Mu. Kami belajar untuk setia, mencari wajah-Mu sebelum kami beraktivitas, mencari wajah-Mu sebelum kami berkegiatan.
mencari wajah-Mu untuk mendapatkan anugerah, hikmat tuntunan. Sebab keselamatan telah kami terima. Selanjutnya apa yang harus kami kerjakan? Kiranya kami boleh mengerjakan bersama keselamatan yang Engkau anugerahkan itu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami rindu bahwa ketika kami menaikkan pujian, Engkau ada di atas pujian penyembahan kami. Kami bernubuat atas kehidupan kami lewat pujian kami, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dan Tuhan akan berikan kelegaan bagi setiap orang yang hampir sesak karena pergumulan. Sebab Yesuslah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami, jalan keluar yang terbaik. Terimalah pujian penyembahan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, langsung Abuna akan share lagu yang akan pujian yang akan kita naikkan berikut ini. Kita nyanyi ya di tempat kita masing-masing. Jangan ada yang diam dan jangan ada yang bengong, oke? Tetap fokus di dalam hadirat Tuhan supaya kita semua dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semua untuk meletakkan tangan di dada sama-sama. Kita perkatakan dengan iman ya, bagian refnya dulu. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari katakan sekali lagi dengan iman. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa ku lihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata,
Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kita katakan dengan iman sekali lagi. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah gagal. Saat aku lihat jalan, ku kan tetap setia padamu Tuhan. Yang sepakat tetap setia, katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara-saudara sekalian terkasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita mulai BW kita hari ini. Kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah belajar sesuatu yang belum sempat menyaksikan, bisa menyaksikan kemarin ya. Dengan judul Sang Penjaga Pintu. Karena bagi orang percaya Yesuslah akses sebagai keluar dan masuk. Sehingga kemanapun kita melangkah dan pergi, kita pasti akan menemukan padang rumput yang hijau. Nah, yang mengerti katakan amin. Nah, yang sepakat katakan yes. Kita tepuk tangan dulu yuk, biar tetap sukacita ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, sama-sama katakan dengan Abuna, jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Ya, di tempat kita masing-masing ya. Oke, kita langsung buka di 1 Tawarikh pasal yang ke-26. Masih yang kemarin, kita akan lanjutkan ya saudara. Di 1 Tawarikh pasal 26 kita lanjutkan baca ayat yang ke
20. Sorry, bukan maaf, 20. Dari 19. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Ya, kemarin kita belajar mengenai penjaga pintu. Artinya siapapun yang akan menjaga pintu, untuk usher di gereja, satpam, kemudian helper di rumah dan lain sebagainya, tetap harus kita hargai supaya kita terdidik untuk selalu menghargai setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dan perkara-perkara kecil yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dan kita akan dipercaya untuk menerima perkara yang besar dan tidak hanya menghargai yang kelihatan besar. Ya, oke. Sekarang ayat 20. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, maksud saya, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel yakni Zetam dan Yoel, saudaranya mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amtam, orang Hizhar, orang Hebron dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia anak Eleazar dan Yesaya anak Rehabia dan Yoram anak Yesaya dan Zichri anak Yoram dan Selomit anak Zichri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Zeruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yizhar adalah Kenanya, beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer Gilead. Sanak saudara Yeria orang-orang yang gagah perkasa. Kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita tolong garis bawahi di ayat yang ke-30 bagian B, yaitu mulai dari dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Lalu kemudian di ayat 32 bagian B juga kalimat dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Ya, bisa ditandain di situ ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Iya. Saudara, apa yang menjadi tuntunan hikmat Tuhan hari ini dari pembacaan kita mulai dari kemarin, kalau kita simpulkan bahwa bagaimana saudara dan saya itu diperlengkapi Tuhan untuk mengubah kehidupan kita menjadi alat kemuliaan Allah dalam segala usia. Itu yang pertama. Ya, sesuai dengan bakat dan talenta.
Dan dari setiap talenta kita bisa dijadikan sebagai nubuatan, petunjuk, arahan. Ya, jadi bukan hanya tentang nubuatan itu kan bukan hanya tentang meramalkan atau memperkatakan sesuatu untuk menjadi sesuatu, tetapi sebagai petunjuk juga. Ketika kita menaikkan pujian, lalu kita diarahkan untuk seperti apa perasaan kita, pandangan kita dan pemikiran kita. Lalu juga bicara mengenai sesuatu yang profetik, yang kita perkatakan dengan iman bahwa kita percaya, sebuah pernyataan juga. Nah, lalu kita juga belajar bagaimana saudara di segala usia itu tidak ada yang terlewati. Semuanya dipakai dalam pelayanan rumah Tuhan, dalam pekerjaannya sesuai dengan suku-suku dan puaknya, sesuai dengan bakat dan talentanya. Ya, sampai pada akhirnya kita kemarin juga belajar menghargai hal-hal yang hampir tidak kita pikirkan, yaitu orang-orang yang menjaga di pintu. Tetapi kita belajar tentang bagaimana kita jadikan Kristus sebagai pintu keluar dan masuk, ya, akses kehidupan kita. Mohon maaf. Lalu apa yang bisa kita pelajari untuk hari ini? Setiap orang kita bisa lihat, saudara dan saya itu dikaruniai talenta yang berbeda-beda. Ya. Sarananya apa? Yang pasti untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena saudara, kita lihat di ayat yang ke-31 dan 32. Ada dua pengulangan kalimat yang dikatakan di sana bahwa segala urusan dan segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Kalau di ayat 30 segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Ini menunjukkan apa saudara? Menunjukkan bahwa benarlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi kalau kita bernafas, ya kita bernafas karena kita dikasihi oleh Tuhan Yesus dan kita menghargai nafas kehidupan kita. Berarti kita jangan sia-siakan nafas kita. Kalau kita bekerja, ya kita bekerja sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pelayanan kita, karena kita sudah diperlengkapi dengan talenta untuk memperlengkapi setiap bagian, baik itu yang kita kerjakan di dunia marketplace maupun di dunia pelayanan. Karena mungkin selama ini kita tidak terpikir bahwa kalau melayani itu hanya urusan di gereja saja. Padahal kalau kita melihat dengan kalimat ini, kita diingatkan hari ini. Segala sesuatu dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita lakukan semuanya adalah bagaimana kita lakukan untuk Tuhan. Oh, ini bukan urusan Tuhan. Tapi ternyata tadi dijelaskan segala urusan itu untuk Tuhan. Oh, tapi ini bukan pekerjaan pelayanan, ini gak ada hubungannya. Tetapi ternyata yang dikatakan pekerjaan pun juga untuk Allah. Jadi intinya apa? Mau urusan kek, mau pekerjaan kek, ada hal-hal yang kita pikirkan ini buat Tuhan atau bukan? Yang pasti buat Tuhan. Dari kita keluar rahim ibu kita, itu kita keluar bagi Tuhan. Sampai kita nanti mulai sekolah, mulai bekerja, itu kita bekerja bagi Tuhan. Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Kalau aku hidup untuk Tuhan. Segala urusan dan hidupku hanya bagi Tuhan. Kalau aku bekerja untuk Tuhan. Segala urusan dalam pekerjaanku untuk Tuhan. Kalau aku melayani untuk Tuhan. Sebab yang kulayani adalah raja di atas segala raja. Yes. Di Yohanes pasal 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu artinya apa saudara?
Sama sebagaimana Kristus yang adalah inkarnasi Allah, wujud dari bagian kemuliaan Allah, namun downgrade sebagai anak dan memandang Allah di surga sebagai Bapa, mengajarkan kita sebagai umat yang dilantik tidak hanya sebagai jemaat saja, tapi sebagai anak dan memandang Tuhan sebagai Bapa. Apa yang kita kerjakan itu sama dengan bagaimana Bapa itu bekerja sampai saat ini. Jadi kalau misalnya hari ini kita tidak bekerja sama sekali, tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu tidak akan pas. Seperti roda gigi ketemu sama roda gigi itu nggak akan ketemu. Karena yang satunya bekerja, yang satunya enggak. Makanya saudara, kerja di sini bukan diksi kerja sebagaimana biasanya, tetapi segala aktivitas ya kita bangun ya untuk Tuhan. Kita berjalan ya untuk Tuhan. Makanya jangan menyimpang dari jalanmu. Kenapa? Karena jalanmu itu untuk Tuhan. Kita menangis ya untuk Tuhan. Jangan sia-siakan air matamu menangisi keadaanmu, tetapi menangislah di hadapan Allah. Sebab setiap air mata kita disimpan di dalam kirbatnya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah yang dikatakan sebagai kerja. Ya, jadi ini adalah sebagai DNA-nya Allah gitu. Natur atau sifat pembawaan Allah adalah kerja. Jadi karena Allah itu naturnya itu selalu kerja, maka kita pun juga diciptakan sesuai dengan gambaran rupa Allah, kita juga harus kerja. Ya. Kata kerja ini erat dengan rajin. Katakan rajin. Iya. Musa saat dipanggil Tuhan itu sedang menggembalakan domba mertuanya. Bukan sedang tenang-tenang tiba-tiba langsung dia terpanggil melayani Allah. Bukan. Elisa dipanggil Tuhan itu untuk melayani ketika sedang membajak sawah. Lalu siapa lagi saudara? Gideon. Gideon itu dipanggil Tuhan ketika dia sedang apa? Mengirik gandum. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah selama ini kita dipanggil Tuhan? Jangan-jangan kita dipanggil Tuhan nih Bapak Ibu. Tapi kita berpikir begini, gimana saya mau melayani Tuhan? Apalagi pelayanan mimbar atau misalnya paduan suara. Ini kan mau Paskah nih ya kan, bentar lagi. Ayo Pak, kita latihan Paskah Pak untuk paduan suara. Latihannya kapan misalnya gitu ya? Kerjaannya numpuk, udah. Padahal saudara, ketika orang itu mengajak, itu adalah ajakan Allah. Bahwa ayo kerjakanlah ini bagi kemuliaanku. Cuman banyak orang kadang-kadang gini, waktu latihannya gak cukup, gak sempat latihan, gimana mau latihan nanti? Udahlah gak usah dulu deh, itu ada bagiannya masing-masing. Kita itu dipanggil Allah, tidak pada saat bengong-bengong saudara. Seperti yang saya bilang tadi, Musa, Elisa, dan Gideon. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita sedang dalam bekerja, beraktivitas, entah kuliah, sekolah, maukah saudara untuk menjawab panggilan Tuhan itu? Kalau sekolah, apakah pekerjaan yang dilakukan kepada Tuhan itu harus berkaitan dengan gereja? Sekolah nih, kalau setiap anak-anak generasi masa depan ini ngerti bahwa sekolah itu buat Tuhan, saya sangat yakin tidak akan ada lagi anak-anak sekolah mabar atau main bareng. Kalau mabar pasti di luar sekolah. Kenapa banyak anak-anak di generasi sekarang itu main bareng di sekolah? Karena mereka nggak tahu dan nggak sadar bahwa sekolah itu untuk apa. Sekolah itu hanya untuk supaya apa? Memenuhi keinginan orang tua saya yang memang menyekolahkan saya. Tetapi kalau setiap anak muda tahu betul bahwa saya sekolah untuk apa? Ya untuk Tuhan. Saya sangat yakin saudara. Apapun yang dikerjakan ya, pasti dia berani untuk pertanggungjawabkan.
Karena dia akan belajar mempertanggungjawabkan dengan yang kelihatan di atas dia. Makanya ada kata raja kecil tadi. Itu bicara mengenai orang tua. Bicara mengenai atasan di kantor. Bicara mengenai gembala di gereja. Bicara mengenai kakak. Atau bicara mengenai seseorang yang otoritasnya di atas kita. Karena segala yang kita kerjakan tentu harus kita pertanggungjawabkan. Kita kasih laporan, kita tunjukkan hasilnya. Enggak cuma omdo alias ngomong doang. Sehingga dengan demikian apapun yang dia kerjakan untuk yang kelihatan bisa dipertanggungjawabkan, maka sudah barang tentu bagi Tuhan pun juga dia bisa kerjakan. Mari kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Kehidupan kita yang terisi dengan segala aktivitas adalah segala hal yang harus kita lakukan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja. Bukan hanya untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita saja. Entah itu pemimpin kita di kantor, ataupun di gereja, ataupun di rumah. Tetapi juga harus kita berikan hanya untuk Tuhan. Karena pekerjaan kita adalah ladang pelayanan kita. Tuhan mau supaya kita hidup menjadi berkat dan saksinya. Tempat kita sekolah, tempat kita bertumbuh, tempat kita studi, itu adalah tempat ladang pekerjaan Tuhan. Di mana kita harus mempertanggungjawabkan setiap tutur kata kita. Mempertanggungjawabkan setiap tingkah laku kita. Dan kalau kita sadari ini hari ini saudara, maka akan ada berkat bagi orang-orang yang dengan setia melakukannya. Tuhan menempatkan kita bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja di tempat kita bekerja. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja ketika kita masih sekolah supaya kita nggak bodoh. Bukan. Tetapi untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan menjelang kedatangannya kali yang kedua. Mari Bapak Ibu, mari anak-anak, tatalah setiap talenta kita hanya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jikalau ada panggilan di hatimu untuk melakukan sesuatu, biarlah kita lakukan semuanya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kiranya semua yang mengerti mau belajar melakukan pekerjaan yang baik. Agar apa yang dikerjakannya bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya. Tetapi lebih daripada itu, yaitu memenuhi panggilan dalam hidupnya. Layanilah anak muda. Layanilah setiap orang tuamu. Layanilah guru-guru di sekolahmu. Lakukanlah yang terbaik. Persiapkan dirimu. Jagalah masa mudamu. Layanilah hai para orang tua. Kasihi anak-anakmu. Layani dan ajarilah mereka. Lakukan apa yang dapat kau kerjakan. Beri yang terbaik. Tidak hanya bagi untuk keuntungan dan juga manfaatmu sendiri. Tetapi yang terlebih daripada itu. Bagi hormat dan kemuliaannya. Dan bagi kita semua yang mau kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari orang-orang yang siap memenuhi panggilan Allah. Untuk memenuhi panggilan dalam pekerjaan yang Allah titipkan. Sebab segala urusan dan pekerjaan hanya bagi Tuhan dan tidak hanya bagi diri kita sendiri. Buka tangan saudara, terimalah berkat. Diberkatilah engkau dengan pengertian yang benar dari apa yang kau dengar hari ini. Engkau akan berani melangkah satu langkah yang berbeda dan itu membawa perubahan yang nyata. Engkau menjadi pribadi yang tidak gentar dalam menghadapi apapun. Diurapilah engkau dengan urapan yang baru. Sehingga urapan yang baru ini akan membuatmu tetap berkhidmat dan berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan. Dan dikuatkanlah engkau sehingga engkau teguh dalam imanmu.
menghadapi setiap pencobaan dan pergumulan. Engkau kuat dan engkau akan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya. Yang percaya dan mau untuk memenuhi panggilan Tuhan, menata kembali talentanya hanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Sebab hidup kita, urusan kita bukan hanya untuk urusan manusia di dunia ini saja. Terlebih daripada itu semua untuk Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Amin ya, kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa sampaikan ke anak cucunya ya, supaya Kakak Alden sama Talia bisa punya teman-teman yang semasa juga sama mereka. Jadi mereka lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Abuna. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Buni. Terima kasih Buna. Jangan kasih Bunda. dan jangan lupa besok kita masih bisa ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih ya Buna. Bunda, Buni, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus berkatin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dadah. Ya, Bye. bye. Makasih ya Buna. Ya, bye-bye.